dan maknanya. Dalam jurnal internasional ini dijelaskan bahwa surfaktan ini memiliki banyak sekali manfaat dan berperan penting dalam industri dan konsumen seperti penggunaan cat, penggunaan deterjen. Selain itu, surfaktan juga berperan dalam industri farmasi dan berperan dalam industri kosmetik. Kemudian, surfaktan ini dalam definisi singkatnya itu merupakan agen aktif permukaan yang memiliki dua istilah penting. Karakteristik dari kedua istilah tersebut ialah hidrofobik dan hidrofilik. Yang kita ketahui bahwa hidrofobik adalah zat yang sangat susah untuk bercampur dengan air. Nah, kalau hidrofilik sangat mudah atau suka bercampur dengan air. Memiliki banyak sekali nama sebutan, di mana surfaktan dikenal sebagai amphiphilus atau tensides. Kata amphiphilus ini diciptakan oleh Paul Wilson lebih kurang 50 tahun yang lalu. Surfaktan dalam bahasa Perancis itu dinamai adalah tensioaktif, dan dalam bahasa Jerman tenside, dan dalam bahasa Spanyol tensioaktif. Dalam International Journal yang berjudul A Concise Review on Surfactant and Its Significance ini juga dijelaskan surfaktan itu dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada anionic surfaktan, yang kedua ada kationik surfaktan, yang ketiga ada ion zwitter, dan yang keempat ada non-ionic surfaktan. Baik, langsung saja kita masuk kepada yang pertama, mengenai anionic surfaktan. Anionic surfaktan merupakan salah satu jenis surfaktan yang banyak sekali kita gunakan dan banyak kita pakai. Anionic surfaktan ini tidak beracun dan tidak berbahaya. Anionic surfaktan ini sangat dekat dengan masyarakat atau lingkungan rumah tangga, misalnya deterjen, karena anionic surfaktan ini mampu membersihkan, seperti sabun cuci piring dan sabun untuk mencuci pakaian. Dalam kimia, anionic surfaktan ini memiliki rantai lurus yang jenuh, di mana anionic surfaktan ini mampu membersihkan kain dari kotoran yang melekat di dalam kain tersebut. Kita masuk kepada kationik surfaktan. Kationik surfaktan ini sangat baik sebagai agen emulsi, di mana surfaktan ini didapatkan sebagai bakterisida yang sangat baik, seperti antiseptik, dan berguna untuk pembersih tangan. Nah, jadi pada surfaktan anionik tadi muatannya itu positif, dan pada kationik ini muatannya itu negatif. Jika mengandung kepala dengan gugus yang berlawanan itu disebut ion zwitter. Kationik surfaktan ini sangat banyak kita temukan misalnya itu di kamar mandi, karena kationik surfaktan ini mengandung keratin, di mana surfaktan kationik ini banyak digunakan sebagai hair conditioner. Yang ketiga, jenis dari surfaktan disebut sebagai zwitterionic surfaktan, atau biasa kita kenal sebagai ion zwitter, di mana surfaktan jenis ini memiliki keduanya, yaitu kationik dan anionik yang terpasang pada molekul yang sama. Zwitterionic ini kurang umum daripada anionik dan kationik dan non-ionik. Permukaannya itu sangat lembut sehingga sangat cocok digunakan dalam perawatan pribadi dan pembersih rumah tangga. Surfaktan ion zwitter ini berisi dua kelompok bermuatan tanda yang berbeda. Contoh yang khas dari ion zwitter surfaktan jenis ini adalah alkyl betaine dan lecithin. Langsung kita masuk kepada yang terakhir dari jenis surfaktan adalah non-ionic surfaktan. Ionic surfaktan ini merupakan surfaktan yang tidak ionized dalam solusi cair, karena kelompok hidrofilik mereka adalah dari tipe non-dissociable seperti alkohol, fenol, ether, ester, atau amid. Surfaktan non-ionik ini adalah surfaktan di mana gugus hidrofilnya tidak memiliki muatan, atau surfaktan ini itu berbeda dengan jenis lain karena tidak bermuatan atau tidak terjadi ionisasi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, non-ionik surfaktan ini tidak terjadi ionisasi pada molekulnya. Kemudian, sangat umum juga dalam memanaskan alkohol yang berlemak. Non-ionik surfaktan ini berkontribusi dalam membuat sistem surfaktan kurang sensitif, di mana surfaktan bagian alkilnya tidak bermuatan. Contohnya, ester gliserol asam lemak, terus polietilena, alkil amida, dan glukamida. Sifat fisikokimia dari surfaktan, di mana dikatakan bahwa bentuk agregatnya disebut misel, atau dengan kata lain, karena kedua daerah kutub dan bukan kutub membentuk agregat disebut Micheles. Dalam misel, kepala kutub membentuk sebuah cangkang luar yang bersentuhan dengan air dan yang bukan ekor kutub. Gambar ini bahwa kepala kutub akan membentuk seperti cangkang. Ini adalah kepala dari surfaktan
dan ini ekor surfaktan yang kita sebut sebagai monomer surfaktan, di mana konsentrasi yang mulai terbentuk oleh misel disebut miceles kritis konsentrasi atau CMC. Fenomena saat surfaktan mulai berperilaku apakah bebas atau hadir di misel. Pada gambar selanjutnya dapat kita lihat bahwa surfaktan ionik ini membentuk misel yang lebih kecil daripada surfaktan yang non-ionik. Ini karena tolakan elektrostatik antara kepala-kepala ion lebih besar daripada tolakan antara kepala ion non-ionik. Bila surfaktan di atas konsentrasi CMC, di mana CMC tadi adalah misel kritis konsentrasi, maka dapat bertindak sebagai pengemulsi yang memungkinkan senyawa yang biasanya tidak larut untuk larut. Contoh sederhana dari surfaktan misel yang telah saya jelaskan sebelumnya adalah deterjen, di mana deterjen ini mampu membersihkan bahan lipofilik yang tidak larut dengan air, misalnya minyak dan lilin, yang tidak dapat dihilangkan hanya dengan air saja. Saat kita mencuci pakaian, ada beberapa noda yang tidak bisa kita hilangkan hanya dengan air saja. Namun, dengan deterjen mampu mengikat kotoran tersebut sehingga pakaian tersebut bersih. Itulah salah satu manfaat dari surfaktan ini. Baiklah, demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai ringkasan International Journal yang berjudul A Concise Review on Surfactant and Its Significance, yang ditulis oleh Dechnikus dan Tejas Joshi dari Universitas Maharaja Krishakumar Bhavnagar di India. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.